Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Syahrul Ramadan syahrul rahmah, syahrul Ramadan syahrul ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa takarrim wa azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq al-khatim lima sabaq الناشر الحق بالحق الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فذكر الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جساده على النيران. وقال النبي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوما قياما شفيعا لأصحابه. Dewan Pengurus Musholla Al-Falah, mohon maaf saya tidak sebutkan nama satu persatu orang tua kita yang hadir, pada jamaah sekalian, sahib saya Bapak Sarjiman, imam kita yang saya hormati, ibu-ibu, para remaja, putra maupun putri yang saya hormati, saya muliakan. Malam ini kebetulan saya dapat jadwal setahun sekali, insya Allah untuk kuliah 7 menit. Jadi insya Allah saya dari Depok berangkat ke Al-Falah cuma ceramah 7 menit. Ya, berarti kalau 7 menit enak, ada capek. Nah, ya Bu, tenang aja Bu, lebaran jadi makanya. Ulama berbeda pendapat tapi sejalan. Ya, saya perhatikan. Ada kan pertentangan. Sayyidina Umar sholat berjamaah 23 rakaat. Ada pendapat lagi, Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi sholat 11 rakaat. Ya. Kalau saya perhatikan 11 rakaat, tapi ayatnya dibaca dengan ayat khatmil Quran. Jadi dibaca Al-Qur'an, ya. 23 rakaat sama Al-Hakumut, Al-Ikhlas, Wal Asri, Al-Ikhlas, sama kan ya? Sama. Ustaz, kan di Mekah 23, di Masjid Nabawi 36. Iya benar. Kalau di Masjid Nabawi 36 rakaat, di Masjidil Haram 23, cuma satu sholat tarawih 1 juz. Kira-kira kalau di musola Al-Falah bikin 23 rakaat satu hari sekali sholat 1 juz, kuat nggak kira-kira? Lepak semua. Yeah. Jadi ibadah jangan dipaksain, nggak kuat semampu kita. Jangan bikin pertentangan. Ada ustaz ceramah, selesai ceramah saya tegur, antum jangan begitu ceramah, membingungkan umat. Dia bilang kalau sholat 8 rakaat itu qiyamul lail. Ini sholat sunnah qiyamul lail katanya. Soalnya malam. Ya. Sholat sunnah yang pakai saut tabuk, yang dikeraskan suaranya, sholat raweh.
Coba kalau sholat tarawih nggak ada suaranya. Sholat tahajud kan nggak ada suara. Kalau sholat tahajud pakai suara di rumah malam-malam masing-masing, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga satu sedang sholat tahajud, tetangga satu sholat tahajud, kira-kira ramai nggak? Makanya bedanya di situ. 8 rakaat, silahkan 11 rakaat dengan 3 witir. Ayatnya yang dibaca tadi dari ahakumut wal asri wailul, baca semua terus. Baca tadi apa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tadi dibaca tuh, disebut tuh. Ya. Ini udah nih, begini nih, ya. Ada doa kamilin dibaca, doa kamilin. Ya, fadlan minallah wa ni'mah dibaca. Ini fadilah ittiba kepada Rasul. Jadi hal-hal yang begini nih jangan diributin. Kan yang ribut 23 dia kagak sholat, 8 rakaat dia kagak sholat, ngomong dua paling sholat kagak ya. Makanya al-falah ini musolah, al-falah artinya kemenangan. Kalau nurul falah cahaya kemenangan. Kalau al-falah khususiyah. Coba kalau Habib itu ada gelar al-Aqtos, al-Idrus, as-Segaf, itu namanya khususiyah. Makanya orang-orang yang datang di musolah al-falah khususiyah, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kapan menangnya nanti? Nanti kalau kita udah meninggal baru menang. Sekarang sih belum menang. Makanya kalau orang puasa nih bilang pertama babak penyisihan. Bola aja kalau babak penyisihan rame. Bola, bener nggak? Iya betul. Bola babak penyisihan rame. 10 pertama bulannya apa? Allah turun. Ya. Ntar 10 yang kedua bulanin. Ya. Maghfirah, ampunan. Biasanya orang kalau bulan ampunan malah banyak. Ini kalau bulan ampunan malah habis. Kalau di Masjid Mekah tuh ya, Masjidil Haram, makin lama itu makin penuh orang tawaf tuh. Orang tawaf, orang sa'i penuh. Maghfirah kejar. Ya. Insya Allah di al-falah makin lama makin penuh. Jangan berubah, sini juga terus. Setiap tahun bertambah. Tahun kemarin saya belum ada, sekarang udah ada lagi ya. Besok ada lagi, naik lagi, lama-lama kayak Korea. Ini nggak senang penuh iya. Namanya kedaman Allah kedaman, selangkah demi selangkah itu. Jadi nikmat ibadah. Nah, ya. Mukadimah, udah ini Mas Firman. Terus ya. Perhatikan. Mengapa ada 3 hadis yang menyatakan umat Nabi Muhammad ini mendapat kemuliaan. Man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan karena iman dan karena ingin mencari pahala dari Allah, mencari redha dari Allah, haram dia punya jasad disentuh api neraka. Siapa yang ngomong? Lalu ada lagi, man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa dengan datangnya bulan suci Ramadan berlandaskan karena ingin mencari keridhaan Allah, ingin mencari iman kepada Allah, maka diampunkan dosa-dosanya. Amin. Kita lagi diampunin, kalau diampunin gerah. Ya, gerah. Dosa kita yang ditagih sama Allah. Atu dosa di lisan, dosa amal laki, dosa amal bini. Alhamdulillah laku. Ya. Mengapa Ramadan ini dikatakan Allah menurunkan Ramadan ini orang yang beriman? Mengapa Allah tidak turunkan ayat ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam? Mengapa Ramadan di dalam satu kitab dijelaskan idza kana yaumur Ramadan, apabila datang di hari Ramadan itu katanya setan-setan itu dibelenggu. Benar ya?
pintu-pintu neraka ditutup. Iftah abwaabal jannah, pintu-pintu surga dibuka. Benar? Ya, lihat nggak kita pintu surga dibuka? Ya, lihat. Pintu neraka? Ya, lihat. Ya. Setan? Lihat. Nih, bedanya. Puasa kan wajib hukumnya. Ya. Mengapa puasa ini dipanggil oleh Allah orang yang beriman? Orang Islam yang beriman, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wajib. Berarti kalau yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat ya dosa. Benar ya? Benar, kena wajib. Di mana wajibnya? Allah jelaskan, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa atuz zakat wa tasawwur Ramadan al-haji ilaihi sabila. 5. Ya, perhatikan. Puasa berarti wajib. Siapa yang mengerjakan kewajiban ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Siapa yang tidak mengerjakan puasa ini, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, banyak nggak orang Islam yang nggak puasa? Banyak. Ya, banyak ya. Bedanya kambing sama manusia. Manusia makan nasi, kambing rumput dia makan, nasi dia makan, semua dimakan kalau dikasih. Bedanya gampang aja. Kalau orang kagak puasa, merokok di siang hari, makan minum dia di siang hari, berarti ibu yang kata, bukan saya ya. Ya. Perhatikan, wah ini bab masalah ad-dinu nasihat, agama nasihat. Ya. Ad-dinu nasihat lillah wa rasul. Agama itu adalah nasihat. Wa kulli ummatir rasul, setiap umat itu diutus rasul. Makanya Nabi Khatamil Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi, dan Nabi Muhammad ini nabi yang paling dicintai dan umatnya yang paling dicintai. Bagaimana kau umatnya bisa dicintai? Allah nyatakan sendiri, kuntum khaira ummat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan, beda umat-umat Nabi yang lain. Kaulah sebaik-baik umat yang telah diturunkan dari sekian banyaknya umat, sekian banyaknya Nabi. Siapa yang paling terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, orang yang selalu bekerja dengan yang baik, berbuat dengan yang baik, perbuatannya dilandasi dengan keikhlasan dan kebaikan, ingin mencari ridho Allah. Ya, kira-kira kalau bulan puasa capek atau tidak? Capek atau tidak? Ya, capek. Bilang aja Bu, capek. Ya, jadi jangan bohong. Ya, capek. Capek nikmat nggak? Kapan nikmatnya? Waktu kita mau buka, waktu kita kembali. Disoimi fahataini, 2 kenikmatan orang yang sedang berbuka puasa. Yang pertama, apabila dia telah berbuka. Orang puasa menunggu apa Bu? Nunggu azan. Ya, nunggu azan. Ada memang azan. Orang imsak nunggu apa? Ada waktunya. Batas waktu kita makan ada waktunya. Batas kita buka ada waktunya. Waktu imsak sebelum subuh datang imsak, warning, peringatan, tidak boleh makan minum sampai berkumpul dengan suami, tidak boleh. Haram hukumnya, nggak boleh. Kira-kira pada saat ini kita ya selama 12 bulan atau 1 bulan ini kita berhenti makan di siang hari, minum di siang hari, umpama bergaul di siang hari, stop. Kalau kagak ada iman, dia nggak bakal mau, nggak kuat. Orang biasa makan, dia nggak makan. Tapi karena dilandasi iman, karena sudah menemukan
Intinya iman ketika asupan makan, di situ dia mengatakan tasahur bi barakah. Sahurlah kamu, fa inna sahur bi barakah. Sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Nah, baru malamnya, siangnya dites kejujuran. Jujur Bu, ya Pak. Kira-kira Bapak jujur nggak? Jujur, ya. Orang puasa ini jujur. Kalau orang nggak sholat, istri tahu. Orang nggak sholat, sahabat tahu. Orang nggak sholat, anak tahu. Tapi kalau kita udah puasa, tahu nggak istri kita? Tahu nggak teman kita? Nggak tahu. Ini kejujuran rahasia. Umpama, Bu, sekarang kan jujur itu mahal. Orang jujur banyak dibuangin sekarang. Efek di pemerintah kan jujur dikit dihilangin. Ya, kalau yang 3 triliun gak apa-apa terusin. Ya. Yang jujur-jujur dikit udah keluarin. Ya, jujur. Sekarang jujur mahal. Kejujuran itu bukan dipandang di mata Allah, bukan dipandang di mata manusia, adanya di mata Allah. Orang jujur itu dia akan menemukan satu titik kenikmatan dengan kejujurannya. Walaupun jujur itu resikonya dirinya, keluarganya, deket. Pelet jujur. Umpama ibu sahur. Sekarang zaman instan, sahur nggak usah repot-repot. Ibu males masak, ibu beli sarden, matengin, sahur, sama-sama suami, anak, istri, ya, makan bareng-bareng. Selesai sholat subuh, suami mau berangkat kerja. Baru subuh ini setelah imsak kejujuran ada. Selesai sholat subuh, suami mau berangkat kerja, istri pesan, ayah jaga, ini bulan suci Ramadan, tanamkan kejujuran, iman harus ada. Siapapun yang menggoda, yakin Allah selalu bersama kita. Siap mama, begitu. Masih jujur, ya masih kenyang mulutnya. Ya. Berangkat kantor, di kantor berbagai macam teman sahabat, ya. Akhirnya tergoda, kejujuran mulai, ya. Yang satu teman ngomong, ya tempat biasa mana baso. Iman masih ngomong, jangan, kejujuran masih ada. Ingat ayah, bulan suci Ramadan tidak. Ayo dah kalau gitu kita sholat dulu. Dia ngajak sholat, dia ngajak sholat dulu. Habis sholat dia ngomong lagi, kita udah sholat. Ayo dah, masih ngomong. Akhirnya berantem, iman, jujur, ngomong, nafsu. Akhirnya saking bujukannya itu iman kalah, jujur kalah, berangkat. Yang ngajak sudah mesen baru teh manis 2, bakso 2. Yang diajak duduk sama-sama. Iman sudah mulai runtuh, jujur sudah tidak ada. Pulang ke rumah, bohong. Istri tanya, ayah, apakah masih saum? Alhamdulillah mama, saya masih saum. Udah bohong. Sama siapa? Istri sama Allah, jujur dibohongkan. Sedang nonton TV, enak-enak duduk para muter, Allah buktikan. Begitu muter, akhirnya kata istri, ayah masuk angin kali mah, AC di kantor terlalu dingin. Ngomongnya enak banget loh, ya ayah, masya Allah. Mudah-mudahan ntar habis buka ayah, baru kita minum obat. Iya mama, nggak tahan, lari ke kamar mandi, kamar kecil. Suami istri yang soleha ikutin ngeri ngapa-ngapa. Baru sampai di pintu kamar mandi keluar, yang keluar bakso sama mie. Suaminya, istrinya tadinya tadi kita sahur perasaan sampai sarden, maka yang keluar bakso sama mie. Kira-kira kejujuran di hadapan istri sudah kelihatan tidak jujur, apalagi di hadapan Allah. Makanya jujur harus ditanamkan. Jujur ini utama di dalam agama kita. Agama adalah fondasi kita. Dengan agama hidup kita akan terarah. Dengan iman hidup kita akan disiplin. Dengan seni hidup kita akan indah. Iya. Seni membaca Al-Quran, iman kalau tak kesini enak. Kayak di Mekah. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Enak. Azan pakai seni enak. Ya. Al-Falah saya yakin khairun minan naumnya pendek. Di Madinah, di Mekah panjang, pendek ya. As-salatu khairun minan naum. Naumnya pendek, lebih baik bangun daripada tidur gitu. Saya rasa di musola Al-Falah naumnya panjang. As-salatu khairun minan naum. Lebih baik bangun daripada tidur. Ya jadi tidur terus ya. Ya, ini ya. Dengan agama kita akan teratur. Agama mengatur pondasi kita. Rumah, kalau mau bikin rumah kan pondasinya dulu. Kira-kira kalau pondasinya kuat, buat lantai 2 kuat nggak? Kuat. Kita yakin karena pondasi. Agama buat kita terarah dengan apa? Ad-dinul Islam, agama Islam. Karena apa? Agama yang telah diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Makanya Ramadan mendidik diri kita untuk supaya kita punya pegangan. Nah kalau iman disiplin, iman ini disiplin bu. Setiap 5 waktu, 5 kali sehari kita laporan sama Allah, ya. Laporan sama Allah, maghrib laporan lagi sama Allah, yang wajib ya. Isya laporan sama Allah, subuh laporan sama Allah, zuhur laporan sama Allah, sampai asar laporan sama Allah. Kira-kira saya tanya, ibu bapak lama nggak laporan sama Allah? Saya yakin model-model kita laporan sama Allah paling banter 15 menit atau 30 menit udah lama banget. Apalagi kalau suruh ngambil duit. Ya, sholat dulu dah ya. Laporan. Waktu kita lapor sama Allah, apa laporan kita? Disiplin. Apa disiplinnya? Kita bersaksi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Hidup kita, mati kita, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kok kita serahkan kepada Allah? Kita ini titipan. Titipan siapa? Allah. Harta titipan, anak titipan, jabatan titipan, titipan semua. Kalau titipan berarti ada yang punya. Ibu, ibu siapa yang punya? Hah? Siapa yang punya kita? Allah. Kita dititip sama Allah, titipan, semua titipan. Satu saat titipan kan akan diambil. Kira-kira kurang sholat tarawih mau nggak diambil? Nah ini permasalahannya, ya. Titipan. Makanya kalau titipan jangan pernah merasa memiliki. Kalau titipan merasa memiliki, maka kalau kehilangan silahkan kau merasa kehilangan. Kalau diambil baru merasa kehilangan, maka hidup ini ada ketitipan. Kalau kita dititip di alam dunia sesuai dengan Al-Quran, oh peganglah Al-Quran, la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguannya. Buat siapa? Untuk siapa? Hudan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk bapak ibu yang ada di sini, para remaja, orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Suami, semua keluarga pada saat ini melaksanakan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengapa puasa ini akhir ayatnya mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Nah, ya. Nih, iman. Jaga iman jangan sampai lepas. Persiapan untuk hari esok harus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah persiapkan diri kita dari sekarang untuk menuju satu negeri akhirat. Apa sih persiapannya? Kayak gini. Ini persiapan kita. Ya Bu,
Nanti kalau sudah meninggal, ini saya kasih catatan. Semua akan kembali kepada Allah. Persiapan harus punya. Kan orang kalau mau lebaran, seminggu mau lebaran, kan persiapan pulang kampung. Ya. Kun fid dunya ka'al-gharib atau sabil. Hendaklah di dunia ini seperti orang keluar atau orang sedang merantau. Kita lagi merantau baru ada di alam dunia, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Berarti nanti kita akan kembali lagi. Makanya kalau orang pergi merantau atau keluar dari rumah, kira-kira ingat pulang atau tidak? Ingat, orang kalau yang keluar dari rumah kagak ingat pulang, itu udah pikun. Ya. Orang kalau keluar dari daerahnya atau dari Jawa, dari Semarang mau bekerja di Jakarta, kira-kira dia ingat nggak kampung halamannya? Kapan ingat kampung halamannya? Nanti kalau sudah mau dekat Lebaran, dia ingat ya. Waktu dia berada ya di perantauan, dia cari uang. Kenapa? Begitu dia sudah mengumpulkan uang, sudah ada, cukup buat pulangnya ada, buat bagi-bagiinnya ada, buat balik lagi kan ada, kan enak. Waktu merantau rajin, ibarat di dunia, kalau kita rajin ibadah, baik yang muhdoh ataupun yang gak muhdoh, nanti kalau kita pulang, dikubur kita nikmat, nggak balik lagi ke dunia. Mengapa? Udah nikmat. Kalau yang nggak punya bekal, dia ngomong, ya Allah, hidupkan saya walau hanya sesaat. Saya mau ngomong sama anak-anak saya. Saya mau bertobat kepada Allah. Tidak bisa. Nggak ada lagi permohonan tobat untukmu. Cukup dulu ngapain aja. Udah ya, tiga. Ustaz, gimana saya makan lontong 3? Kenyang udah. 3, ambil yang banyak. Ambil, ya, sunnahnya Rasul 3. Nanti kalau sudah makan korma 3, baru berangkat. Ya, sholat raweh. Kalau baru beduk Allahu Akbar, es 2, sholat 11. Minum lagi air putih, sholat. Makan 2 piring. Habis buka kan kelentang capek. Oh, nggak terawih akhirnya. Begitu dia paksain terawih juga, udah kayak burung kekenyangan ngantuk kayak gitu. Nih, ini diajarkan sama Rasulullah. Karena apa? Saum kita sehat, Ramadan itu jadi sehat buat kita. Maka insya Allah yang punya penyakit asam urat, gula, ya mudah-mudahan dengan Ramadan hilang. Asam urat kadang-kadang badan udah pada kesemutan. Ya nggak, bini udah lewat banget, jangan makan emping apa bang, jangan makan emping kan jangan makan emping jadi asam urat. Gara-gara emping bisa lain mungkin. Ya nggak, jangan, bismillah aja. Tapi menurut ilmu kedokteran, kalau itu makanan yang tidak boleh, jangan dimakan. Makanya paling enak orang sehat punya duit banyak, enak. Ya, punya duit banyak, nggak sehat nggak enak juga. Duitnya banyak, banyak dibuang ada, tapi dia punya penyakit. Konsultasi ke dokter, bapak nggak boleh makan daging, nggak boleh makan sate, nggak boleh makan durian montong, nggak boleh makan percikan, nggak boleh, yang enak-enak nggak boleh. Makannya bapak harus jaga normal gula darahnya. Makan apa? Makan tahu sama tempe. Itu jangan dikasih garam. Kan gak enak, duit banyak tapi kagak enak. Yang enak duit banyak, badan sehat. Enak juga begitu. Sehingga yang paling kagak enak udah badan sehat, duit kagak ada. Yang namanya udah ibadah aja. Mudah-mudahan Ramadan ini, awal Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan sampai kita ketemu akhir Ramadan. Itqun minan nar, dijauhkan kita daripada api neraka. Ini saya dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh jamaah mushola Al-Falah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada bermanfaat, khususnya buat diri saya dan umumnya buat para jamaah. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian dari saya. Lisan yang baik itu datangnya dari Allah, lisan yang salah itu semata-mata hanya kesalahan dari saya. Wallahu wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 75 tahun masih megang pancing, hanya pancing. Lihat, kita hidup nggak lama. Nikmat
paling nikmat. Salah satunya kita lagi mensyukuri nikmat Allah. Dah yang terakhir. Ya. Mengapa Ramadan ini bulan rahmah, bulan yang penuh maghfirah? Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad rahmahnya, kasih sayangnya Allah. Allah jamin umat Nabi Muhammad akan diampunkan dosa-dosanya. Makanya bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran juga mendapatkan kemuliaan umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan kita ibadah. Ada satu malam yang penuh dimuliakan Allah. Ini umat-umat Nabi tidak dapat kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Lailatul Qadar kita dapati. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malaikat beraminkan salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya Allah, semoga umat Nabi Muhammad selamat sampai terbitnya matahari. Ini dimaknai sampai dia ketemu yang namanya Idul Fitri. Kalau sudah ketemu yang namanya Idul Fitri, dunia dia sudah dapati, kue, baju sudah ada, insya Allah imam kagak keder. Ini imam, ya makanya dunia sama akhirat penting. Akhirat dulu juga jangan megang tasbih Allah, ini nggak punya duit, anaknya punya duit, nggak punya jajan, Allah, itu makan tasbih aja, ini enggak. Fastabiqul khairat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Fantasiru fil ardh, carilah rezeki. Makanya kita cari. Tapi begini, kita sedang cari akhirat. Keluar dari sini, cari ya. Yang mau dagang dadakan silahkan. Makanya sekarang alhamdulillah kita keluar dari rumah, kita keluar dari gang, pedagang dadakan banyak. Ya. Makanya kalau kita